Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Maulani dengan NIM 2342014-019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Perkembangan Kognitif dan Bahasa. Selanjutnya pembahasannya ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan anak secara garis besar. Yang kedua, perkembangan kognitif. Dan yang ketiga, perkembangan bahasa. Adapun beberapa gambaran umum perkembangan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ada mengeksplorasi apa itu perkembangan, dan yang kedua, proses dan periode, yang ketiga, masalah perkembangan, dan yang keempat, perkembangan dan pendidikan. Apa sih mengeksplorasi perkembangan itu? Nah, perkembangan adalah pola perubahan biologis kognitif dan sosioemosional yang dimulai pada pembuahan dan berlanjut pada pembuahan dan berlanjut sepanjang rentang hidup. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan meskipun pada akhirnya juga melibatkan pembusukan atau sekarat. Proses dan periode. Itu ada 3 poin. Yang pertama proses biologis, yang kedua kognitif, dan yang ketiga sosioemosional. Masalah pemeliharaan alam melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan terutama dipengaruhi oleh lingkungan ataupun oleh pengasuhan. Dan poin yang kedua yaitu alam mengacu pada warisan biologis organisme, pemeliharaan untuk pengalaman lingkungannya. Pandangan epigenetik menyatakan bahwa perkembangan adalah hasil dari pertukaran dua arah yang berkelanjutan antara keturunan lingkungan, kontinuitas dan diskontinuitas, berfokus pada perkembangan perubahan bertahap, kumulatif atau tahapan yang berbeda atau diskontinuitas. Selanjutnya di sini ada pengembangan dan pendidikan. Pengembangan dan pendidikan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengajaran yang sesuai dengan perkembangan terjadi pada tingkat yang tidak terlalu sulit dan membuat stres atau terlalu mudah dan membosankan untuk tingkat perkembangan anak. Dan poin yang kedua, menurut domain Horowitz dan lainnya 2005, perkembangan terpecah mengacu pada keadaan di mana pembangunan tidak merata di seluruh. Perkembangan kognitif ini ada 3 poin. Yang pertama ada otak, ada teori Piaget, dan teori Vygotsky. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang materi otak. Pandangan neurokonstruktivis yang semakin populer dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, proses biologis atau gen, misalnya pengalaman lingkungan, diperkaya atau miskin, misalnya memengaruhi perkembangan otak. Dan yang kedua, otak memiliki plastisitas atau kemampuan untuk berubah dan tergantung pada pengalaman. Dan yang ketiga, perkembangan otak terkait erat dengan perkembangan kognitif. Faktor-faktor ini membatasi atau memajukan keterampilan kognitif atau Karmilov, Smith 2017, Monahan dan lainnya 2016. Nah, ada materi tentang teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Menurut para ahli Saint Piaget mengusulkan teori utama perkembangan kognitif anak melibatkan penting ini skema, asimilasi dan akomodasi, organisasi dan keseimbangan. Dan menurut para ahli Lev Vygotsky mengusulkan teori utama perkembangan kognitif lain. Pandangan Vygotsky menekan bahwa keterampilan kognitif perlu ditafsirkan secara perkembangan dimensi oleh bahasa berasal dari hubungan sosial dan budaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan teori Vygotsky dan Piaget. Poin pertama, konteks sosial budaya yang dijelaskan oleh Vygotsky adalah penekanan yang kuat terhadap kognitif. Sedangkan menurut Piaget, konteks sosial budaya adalah sedikit penekanan terhadap sosial budaya. Poin kedua, konstruktivis. Menurut Vygotsky, konstruktivis adalah konstruktivis sosial, sedangkan Piaget, konstruktivis adalah konstruktivis kognitif. Poin ketiga, tahap. Vygotsky, tahap adalah tidak ada tahap perkembangan umum diusulkan, sedangkan menurut Piaget tahap adalah penekanan yang kuat pada tahapan sensorimotor, operasional, operasion konkret, dan operasional formal. Poin yang keempat, proses utama.
Menurut Vygotsky, proses utama adalah zona perkembangan proksimal, bahasa, dialog, dan alat budaya. Sedangkan menurut Piaget, proses utama adalah skema, asimilasi, akomodasi, operasi, konservasi, dan klasifikasi. Poin yang kelima, peran bahasa menurut Vygotsky. Peran bahasa adalah peran utama. Bahasa memainkan peran yang kuat dalam memberikan pikiran. Menurut Piaget, peran bahasa adalah bahasa memiliki peran minimal, kognisi terutama mengarahkan bahasa. Menurut Vygotsky, secara pendidikan adalah memainkan peran sentral, membantu anak mempelajari dari budaya. Sedangkan menurut Piaget, secara budaya, pendidikan hanya menyempurnakan keterampilan kognitif anak yang sudah muncul. Yang terakhir, Vygotsky, implikasi pembelajaran menurut Vygotsky adalah guru, fasilitator, dan pembimbing, bukan direktur, membangun banyak kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dengan guru dan rekan yang lebih. Menurut Piaget, implikasi pembelajaran adalah juga memandang guru sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan direktur, memberikan dukungan bagi anak-anak untuk menjelajahi dunia mereka untuk menemukan pengetahuan. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, apa itu bahasa? Yang kedua, biologis dan pengaruh lingkungan. Dan yang ketiga, bagaimana bahasa berkembang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi baik diucapkan, tertulis, atau ditandatangani yang didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh komunitas atau kosakata dan aturan untuk memvariasikan dan menggabungkan atau tata bahasa dan sintaksis. Semua bahasa manusia memiliki beberapa karakteristik umum. Bahasa memiliki 5 sistem aturan. Yang pertama, fonologi, yang kedua, morfologi, yang ketiga, sinaksis, yang keempat, semantik, dan yang kelima, pragmatik. Selanjutnya, ada pengaruh biologis dan lingkungan. Ahli bahasa terkenal Noam Chomsky tahun 1957 berpendapat bahwa manusia telah dilatih untuk belajar pada waktu tertentu, dan dengan cara tertentu beberapa sarjana bahasa memandang perkembangan bahasa. Artinya, anak-anak secara biologis siap untuk belajar bahasa saat mereka dan pengasuh mereka berinteraksi. Hurley 2017. Dan yang terakhir, ada bagaimana bahasa perkembangan. Perkembangan bahasa itu ada 4. Yang pertama, masa bayi. Yang kedua, anak usia dini. Yang ketiga, anak usia pertengahan dan akhir. Dan yang keempat, remaja.